Pasti kita semua pernah ngerasain yang namanya bahagia, sedih, marah, kecewa, atau kaget. Misalnya, kalau kita dapat kado dari teman ataupun pacar, pasti kita bakal bahagia, atau ada juga yang terharu. Terus, kalau nilai hasil ujian kita turun, kita pasti bakal ngerasa sedih, kayak dunia udah mau hancur. Kalian sadar nggak sih, kalau itu semua merupakan bentuk dari emosi? Nah, kalian tahu nggak emosi itu apa? Emosi merupakan perasaan manusia yang menumbuhkan reaksi terhadap suatu keadaan. Ya, kayak yang dicontohin tadi, kalau kalian lagi senang pasti buat kita jadi lebih semangat seharian. Terus, kalau lagi suka sama seseorang, bawaannya tuh pengen senyum terus. Kadang kalau chatan sama doi sampai lupa waktu. Pokoknya kalau lagi jatuh cinta tuh udah nggak ingat beban yang ada di pikiran kita lagi saking senangnya. Nah, bentuk emosi itu nggak cuma itu loh. Emosi itu terbagi atas emosi positif sama emosi negatif. Apa sih emosi positif sama emosi negatif itu? Emosi positif adalah perasaan ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan dan membawa dampak positif bagi diri kita, kayak yang disebutin tadi. Terus, kalau emosi negatif tuh perasaan yang tidak menyenangkan dan mengganggu. Biasanya, emosi negatif ini diekspresikan dalam bentuk ketidaksukaan kita terhadap sesuatu, kayak marah, kecewa, gelisah, cemas, benci, dan lain-lain. Emosi seperti itu yang nantinya akan dapat memunculkan konflik jika kita tidak dapat mengelolanya dengan baik. Jadi, apa sih pentingnya mengelola emosi itu? Nah, yang pertama, untuk mengurangi dampak negatif dari emosi. Kalau kita bertindak ngikutin emosi doang tanpa kita atur dulu, maka ada kemungkinan tindakan yang kita lakuin itu bakal munculin dampak negatif yang nantinya bakal buat kita nyesel. Misalnya nih, pas lagi berantem sama orang tua, tiba-tiba kita ngelempar barang karena marah. Nah, tindakan itu nantinya bakal ngerugiin diri kita sendiri ataupun orang lain. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengelola emosi agar kita bisa berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan yang ngerugiin kita nantinya. Yang kedua, menjadikan emosi kita lebih stabil. Dengan mengelola emosi, bakalan dapat membuat emosi kita stabil. Misalnya, tekanan pada tugas banyak yang diberikan dosen, atasan, atau yang lainnya. Kalau kita bisa mengelola emosi, pasti kita akan mengerjakan tugas tersebut dengan baik, meskipun kita sedang berada di bawah tekanan yang berat. Sebaliknya, kalau kita nggak bisa mengelola emosi dengan baik, kita bakal kesulitan ketika mendapat tekanan karena reaksi emosionalnya nggak bisa dikontrol dan bakalan mengganggu performa kerja kita dalam mengerjakan tugas tersebut. Lalu, bagaimana sih cara mengelola emosi itu? Tapi sebelum itu kalian harus tahu kalau sebenarnya emosi itu sifatnya otomatis dan nggak bisa dikontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah tindakan dan persepsi kita agar yang kita lakukan itu nggak berdampak negatif pada diri kita. Terus kita tuh nggak larut dalam emosi yang kita rasakan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus bisa memilih situasi yang tepat. Jadi kita tuh harus menghindari keadaan yang dapat memancing emosi kita. Kalau kita orang yang mudah marah, terus kita disuruh nih nunggu teman, terus dia lama datangnya, kita tuh harus hindari situasi seperti itu dengan cara bilang ke teman untuk datang tepat waktu, atau kita bisa hindari itu dengan cara tidak bertemu dengannya lagi. Yang kedua, kita dapat mengubah situasi yang sedang kita alami. Contohnya, kita bisa mencari cara yang cocok dengan kemampuan kita dalam melakukan sesuatu. Kita juga bisa dapat menaruh harapan atau target yang tidak terlalu tinggi agar itu bisa mengurangi rasa kecewa yang dapat kita alami. Yang ketiga, kita mulai fokus pada diri sendiri. Kita mencoba untuk mengalihkan fokus dari orang lain dan mulai fokus pada diri sendiri agar kita bisa lebih percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki dan merasa bangga dengan proses yang akan kita hadapi. Yang keempat, mengubah pemikiran dari negatif ke positif. Misal, saat kita gagal dalam melakukan sesuatu, maka ambillah hikmah dari kegagalan tersebut. Dan yang kelima, mengendalikan respon terhadap sesuatu. Contohnya nih, kita pada situasi yang menegangkan, pasti kita akan cemas, jantung yang berdetak cukup kencang. Jadi, cobalah untuk menarik nafas dalam-dalam sambil menutup mata, karena hal tersebut dapat membuat kita lebih tenang. Nah, dengan mengelola emosi, nantinya kita akan mendapatkan manfaat. Manfaat mengelola yang pertama, yaitu kita mampu mengendalikan keputusan. Kalau kita bisa ngendaliin emosi, nantinya kita bisa dong untuk ngontrol dan ngendaliin berbagai keputusan dalam hidup kita. Karena bisa ngendaliin emosi, nantinya kita juga bisa berpikir jernih dan mempertimbangkan dengan baik apa sih keputusan yang akan kita ambil ke depannya.
Manfaat emosi yang kedua yaitu menjadikan kita pribadi yang lebih kuat. Setiap orang pasti akan mengalami berbagai permasalahan dalam hidupnya, entah itu masalah yang menyangkut dengan batin maupun fisik. Seseorang yang dapat mengendalikan emosi dengan baik biasanya sangat paham rasanya berada di posisi terendah dalam hidupnya. Nah, nantinya dia akan jadiin itu sebagai pembelajaran dalam hidupnya, sehingga dia akan jadi pribadi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Manfaat selanjutnya yaitu membangun keharmonisan dengan orang lain. Biasanya, orang yang mampu ngendaliin emosinya dengan baik itu akan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Hal itu karena ia tidak ngedepanin ego, emosi, ataupun juga keegoisan dalam dirinya. Orang-orang akan lebih nyaman dan senang jika berada di sekitar orang yang mampu mengendalikan emosinya. Hal itu dikarenakan karena orang tersebut mampu mengendalikan sikap, baik itu sikap terhadap dirinya atau juga orang lain. Manfaat selanjutnya adalah lebih mudah dalam meraih tujuan. Emosi itu mampu memberikan arah tujuan yang jelas. Emosi juga bisa bantu seseorang untuk lebih fokus dan lebih mudah meraih tujuan atau goals dalam hidupnya. Orang yang bisa ngendaliin emosi itu ngerti kapan sih dia harus bergerak dan kapan dia harus berhenti sementara. Selain itu, orang yang ngendalin emosi juga bisa memiliki kehidupan yang lebih terarah dan tertata, serta tahu apa yang harus dia lakukan dan jangan dilakukan.